George Soros, pernah dengar nama ini? Dia adalah orang Yahudi yang pernah membuat heboh Asia, bahkan Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia saat itu, pernah menyebutnya sebagai biang kerok krisis moneter tahun 1997. Mari kita cek faktanya. Jadi krisis moneter ini tahun 1997 ini juga yang akhirnya menjadi salah satu cikal bakal runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang memimpin Orde Baru pada saat itu. Dan George Soros ini dikenal sebagai orang Yahudi yang sangat lihai membaca pergerakan uang dunia. Soros bukan pebisnis biasa, dia adalah tipikal orang yang dia cari dulu kelemahan, lalu dia masuk ke titik itu untuk mengambil keuntungan. Ingat ya, dari sisi bisnis kita lihatnya. Sekarang bayangkan situasinya, jadi tahun 1997 itu, negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, itu kelihatan lagi maju-majunya, lagi hebat-hebatnya. Ekonomi naik, pembangunan jalan terus, dan semua orang optimis. Tapi sebenarnya Soros melihat ada satu masalah yang tersembunyi. Kenapa? Karena begini, untuk melakukan pembangunan di sebuah negara, negara itu biasanya berhutang, dan hutang itu biasanya menggunakan kurs US dollar. Sebenarnya dalam kondisi normal, hutang itu adalah hal yang wajar dalam bisnis, dalam pembangunan sebuah negara. Tapi kalau sampai naik, itu bahaya. Misalkan saya punya hutang 1 juta US dollar, kursnya itu 10.000 rupiah per dolar. Artinya saya punya hutang kan 10 miliar. Lalu tiba-tiba kurs dolar naik angka 12.000 per dolarnya. Maka hutang saya yang tadinya cuma 10 miliar rupiah berubah jadi 12 miliar. Dan situasi ini sebenarnya sangat berbahaya kalau itu dilakukan oleh sebuah negara. Selain itu, banyak proyek waktu itu kan dibangun karena ikut-ikutan, bukan karena kebutuhan. Contoh di Jakarta sendiri tahun 90-96, itu ada banyak sekali mall yang dibangun, perumahan yang dibangun. Tentu saja perusahaan tersebut, pembangunan tersebut menggunakan hutang dengan kurs dolar. Jadi kelihatannya memang kuat, banyak pembangunan, tapi sebenarnya secara fondasi rapuh. Dan sekali lagi ini yang dibaca oleh George Soros. Lalu apa yang George Soros lakukan sehingga ekonomi bisa drop dan jatuh? Dia tahu bahwa negara ini satu saat nilai mata uangnya pasti akan jatuh karena ekonomi negara ini juga sebenarnya terlalu rentan. Dia tahu itu. Jadi supaya gampang saya pakai analoginya ya tentang ketahuan dia tentang jatuhnya nilai tersebut. Bayangkan Anda adalah seorang yang tahu bahwa harga beras akan jatuh besok. Anda punya beras. Jadi Anda pinjam 1 ton beras dari orang lain, harganya 1 miliar. Pinjam ya. Setelah dapat berasnya, hari itu juga Anda langsung jual semua beras tadi di harga yang masih tinggi. Berapa tadi? 1 miliar. Ya, berasnya pinjam, saya dapat uang 1 miliar. Dan itu artinya, saya dapat uang 1 miliar tanpa modal. Karena berasnya pun saya pinjam. Dan ini bukan curang. Dan ternyata besok benar, harga beras jatuh. Uang 1 miliar ini, saya beli lagi, ya, beras yang tadi 1 miliar, sekarang cuma 600 juta. Saya dapat 1 ton, ada untung 400 juta. Nah, berasnya saya kembalikan lagi ke tempat saya pinjam tadi. Selisih uang tadi yang 400 juta itu, saya simpan sebagai sebuah keuntungan. Nah, ini yang dilakukan oleh George Soros. Bayangin, nggak punya uang, pinjam beras, dapat untung, dan keuntungan itulah yang kemudian dimainkan. Bedanya, ini yang dimainkan oleh George Soros bukan beras, tapi mata uang negara. Dan yang dia gunakan bukan dalam skala kecil, skalanya sangat besar. Bayangkan di masa itu, banyak orang yang melihat, wah ternyata George Soros berhasil melakukan itu. Maka ada banyak pebisnis lain yang melakukan hal yang kurang lebih sama dan secara bersamaan. Banyak orang besar melakukan hal yang sama secara bersamaan, ya tentu saja mata uang itu langsung jatuh. Dampaknya apa? Nah, jadi disinilah masalah besar terjadi. Begitu mata uang lokal jatuh, rupiah, baht, ringgit, utang yang melonjak drastis seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Banyak perusahaan yang pada akhirnya nggak bisa bayar. Bank kena dampaknya, karena kan banyak perusahaan juga berhutang di bank. Akhirnya semua runtuh satu persatu. Dan krisis ini menyebar kemana-mana. Investor dunia mulai panik. Kenapa? Karena kalau sampai Asia Tenggara jatuh, negara lain bisa kena. Mereka berpikir begitu. Dan ini menjadi sesuatu kepanikan yang luar biasa besar. Dan ternyata ketakutan itu benar-benar terjadi. Dan yang paling kena dampak paling besar adalah Indonesia. Nilai rupiah yang sebelumnya sekitar 2.300 sampai 2.500 per dolar, itu jatuh sampai di angka 15.000 rupiah per dolar. Berapa kali lipat itu? Dan dampaknya nyata. Ribuan perusahaan kolaps, berhenti beroperasi. Lebih dari 60 bank saat itu bermasalah.
Jutaan orang kehilangan pekerjaan, ekonomi runtuh dan berubah menjadi krisis sosial. Tadinya krisis ekonomi, jadi krisis sosial juga. Dan di tengah situasi itu, Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, marah besar. Dia menyalahkan George Soros dan menganggap dia sebagai orang yang merusak ekonomi Asia. Banyak orang yang setuju dengan pendapatnya George Soros, pendapatnya Mahathir Muhammad. Tapi Soros, dia bilang sesuatu yang menarik. Saya nggak buat masalah itu. Saya hanya melihatnya sebagai peluang bisnis. Ya ini debatable. George Soros benar atau salah, yaitu tergantung sudut pandang Anda. Apakah dia penyebab utamanya? Ya, tidak. Tapi apakah dia mempercepat kejatuhan moneter negara-negara Asia? Iya. Dia seperti orang yang melihat bangunan retak, lalu dorong sampai roboh. Anehnya, orang-orang langsung menghubungkan perilaku Soros dengan keyahudiannya. Padahal nggak ada hubungannya. Tapi ada pelajaran sederhana. Memang untuk bicara sekedar pinjam barang lalu jual, dapat untung, seakan-akan itu mudah ya. Tapi pertanyaannya kan apakah orang itu bisa dipercaya? Dan itulah yang dilakukan oleh George Soros. Soros bukanlah orang yang membangun kredibilitas itu dalam semalam, tetapi bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan dari orang. Fakta menariknya, dari kejadian itu, kekayaan George Soros justru meningkat sangat pesat. Namun, di waktu yang kurang lebih sama, dia juga memulai membangun berbagai yayasan kemanusiaan seperti Open Society Foundation. Dan melalui yayasan ini, dia mendanai pendidikan, demokrasi, kebebasan berpendapat, hingga bantuan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi di satu sisi, dia dikenal sebagai sosok yang mengambil keuntungan besar dari gejolak pasar, tetapi di sisi lain, dia juga menjadi salah satu filantropis terbesar di dunia. Dan akhirnya, dia bertemu lagi dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, dalam suasana yang berbeda, dalam suasana yang lebih damai. Pelajarannya apa? Bahwa bisnis bisa merugikan orang lain, menguntungkan kita, tetapi dunia bisnis selalu punya dua sisi yang berbeda. Tergantung kadang-kadang Anda di pihak mana, yang dirugikan atau diuntungkan. Karena ketika dirugikan, Anda bisa berkata bahwa orang tersebut jahat, tapi kalau diuntungkan, Anda bisa berkata bahwa Anda adalah orang yang lihai dalam melihat peluang bisnis. Tergantung di sudut mana Anda berdiri.